sukacita. Ya, saya percaya walaupun mungkin kita nggak bisa berkumpul, tapi kita tetap bisa bersama-sama beribadah melalui ibadah live streaming ini. Mari kita siapkan hati kita untuk kita bisa memuji namanya, untuk kita bisa mendengarkan firman yang akan kita dapatkan pada kesempatan ini. Mari kita sembah Tuhan. Haleluya Yesus. Kasih Tuhan, Engkau sungguh baik Tuhan. Tuhan, kami datang pada hari ini untuk kami mau menyembah Engkau, menerima setiap firman yang Engkau berikan melalui hamba-Nya Tuhan. Berkati kami Tuhan, hati kami, telinga kami Tuhan. Biarlah hanya Roh-Mu yang hadir di tengah-tengah kami dan melingkupi setiap kami Tuhan, dan memberikan kekuatan kepada kami Tuhan, sehingga usai ibadah ini Tuhan kami bisa menjadi seseorang yang luar biasa, yang next level Tuhan. Kami bisa menjadi terang, kami bisa menjadi garam, memberkati orang-orang di sekitar kami Tuhan. Kami sungguh bersyukur punya Allah yang selalu setia dan selalu menyertai kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami mau memulai ibadah pada sore hari ini. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita percaya segala pujian, segala ucapan syukur hanya kita berikan bagi Tuhan kita, Yesus Kristus. Mari kita bersama-sama bersorak-sorai, mari kita bersama-sama memuji menyembah nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin.
pembacaan firman Tuhan, kita menyiapkan hati kita. Kita percaya bahwa Tuhan akan selalu menolong, akan selalu menyertai kita, apapun keadaan kita. Haleluya Tuhan. Kami percaya Engkau akan selalu menolong kami Tuhan. Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Tuhan tetap abadi.
Mari kita berdoa teman-teman. Tuhan Bapa kami di surga, semoga kami mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah Engkau mengurapi kami semua ya Bapa. Berikanlah kami telinga seorang murid yang siap mendengarkan dan melakukan perintah firman-Mu ya Tuhan. Juga urapilah hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Amin. Selamat malam teman-teman semuanya. Pada malam hari ini saya akan menyampaikan renungan firman Tuhan yang berjudul bukan dengan ketakutan, tetapi dengan iman. Kita mengetahui bahwa pandemi belum selesai dan kita juga tidak mengetahui kapan akan selesai. Vaksin memang sudah ditemukan, tapi masih diuji coba. Dan kita semua berdoa dan berharap agar pandemi ini segera selesai. Ketika saya ada di toko teman saya letaknya di Jalan Demak, dan pada hari itu saya melihat sekitar 5-6 mobil jenazah lewat. Jadi orang yang meninggal itu banyak. Dan hampir tiap hari, kata teman saya, selalu lewat lebih dari 3-4 mobil jenazah. Seakan-akan keadaan ini membuat kita sangat takut. Bagaimana tidak? Kematian begitu dekat. Semua orang bisa mati kapan saja. Virus dapat menyerang kita dimanapun kita berada, dan bagaimana virus dapat menyerang. Lalu di tengah keadaan seperti ini, bagaimanakah cara hidup yang harus kita miliki? Apakah kita tetap takut, atau kita khawatir, atau kita berdiam diri di rumah? Tetap kita menjaga protokol kesehatan, namun kita jangan lupa, kita punya Tuhan. Karena itu kita buka dalam 2 Korintus 5 ayat 7. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Poin pertama yaitu hidup dalam iman. Iman adalah percaya. Orang yang hidup dalam iman adalah orang yang benar. Kita buka Roma 1 ayat 17. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Nah, bagaimana orang benar dapat hidup? Yaitu tidak tawar-menawar dengan dosa. Kita patuh pada perintah Allah. Kalau kita ke pasar, apalagi kaum ibu-ibu, jika kita ada barang dengan harga yang lebih mahal, pasti mereka akan menawar. Mengapa? Tujuannya menawar itu apa? Untuk mendapatkan harga yang lebih rendah dengan kualitas bagus. Tetapi yang namanya perintah Tuhan, dosa itu jangan pernah ditawar. Dosa, tidak, ya tidak. Perintah Tuhan, iya kita lakukan. Jangan sampai kita berkata pada Tuhan, Tuhan, aku mau bohong, tapi ini demi kebaikanku. Nggak apa-apa lah Tuhan, bohong putih aja lah. Kan Tuhan kan maha pengampun. Cuma sekali aja lah Tuhan. Setelah itu, Tuhan aku mencuri, aku kepepet Tuhan, aku butuh uang bulan ini. Aku perlu untuk membayar A, B, C, D. Nggak apa lah Tuhan, sekali aja. Kita tawar-menawar dengan perintah Tuhan. Kita menegosiasi dengan dosa. Tidak. Dosa jangan pernah ditawar dan jangan pernah kompromi. Ketika ada niat, keinginan dalam hati kita untuk melakukan dosa, stop sampai di situ. Kita jangan lakukan, pertegas dalam diri kita sendiri. Jangan sampai kita berkata, sekali-sekali saja lah nggak apa-apa. Mumpung ada kesempatan. Jangan biarkan kita lemah dengan memberikan diri kita ikut masuk dalam tawaran iblis. Lalu, bagaimanakah pola hidup orang benar? Bagaimanakah pola hidup orang yang beriman? Selalu mencari wajah Allah. Mengapa ia mencari wajah Allah? Karena ia rindu. Ia kangen untuk bertemu dengan Tuhan setiap saat. Bagaikan kekasih, kalau seandainya dalam masa pacaran, ada teman saya bilang gini, kalau ada cowok ngebiarkan chatting ceweknya selama 5 jam lebih tanpa ada balasan, dan itu dilakukan selama setiap hari, baik cowok itu cuek sama cewek itu, dan ia nggak peduli. Yang namanya orang sayang, orang cinta, gak sampai 30 menit pasti dibales. Kecuali kalau ia sibuk. Kalau sibuk beda cerita. Tapi kalau setiap hari ceweknya chatting jam 7 pagi, dibalas jam 7 malam, itu bukan cinta namanya, itu cuek. Nah, kalau kita rindu sama Allah, kangen sama Allah, kita bangun pagi berdoa. Bahkan selesai berdoa, ketika melakukan aktivitas, kita juga rindu, ingin bertemu dengan Tuhan. Kita melakukan aktivitas kita. Bahkan saat badan kita lelah, kita capek, kita ada keinginan, aku mau ketemu Tuhan, aku mau bersekutu dengan Tuhan, aku mau memuji Tuhan. Kita selalu rindu.
keinginan yang kuat, kangen ibaratnya, kangen ketemu Allah, kangen mencari hadirat Allah, kangen. Karena ia cinta kepada Tuhan. Selain itu, setia pada proses. Yang namanya setia, pasti tidak akan mengeluh. Orang yang mengeluh, perlu dipertanyakan apakah ia setia apa enggak. Dalam mengikuti Tuhan, memang enggak mudah. Akan ada banyak halangan, rintangan. Kalau jalannya mulus, ya puji Tuhan. Tapi enggak selamanya jalan kita mulus. Yang namanya hidup di dunia pasti ada beban, penderitaan. Dan itu ujian. Tapi dalam proses kita mengikuti Tuhan, dalam proses kita pikul salib, mematikan daging, itu sakit. Tapi kalau kita mengeluh, kita istilahnya bahasanya istilah sambatan. Kita mengeluh terus, kita protes sama Tuhan. Kita setia enggak? Yang namanya orang setia, ya sudah, kalau kita setia sama Tuhan, jalani proses kita tanpa mengeluh. Kita tetap ikut Tuhan, meskipun badan kita capek, jiwa kita lelah. Tapi kita tahu, Tuhan sudah berkorban untuk kita. Mengapa kita perlu mengeluh lagi? Tuhan saja ketika ia disalib, Tuhan tidak pernah mengeluh. Dia bahkan tidak ngomong, mengapa kau harus berkorban? Aku capek, biar aku banyak terkulas, aku lelah. Tuhan nggak ngomong seperti itu. Justru Tuhan berkata, ampunilah mereka Bapak. Mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Sedangkan kita nggak perlu repot-repot untuk pikul salib kayu yang besar itu, kita nggak perlu repot-repot. Kita cukup pikul salib dalam diri kita, yaitu mematikan kedagingan kita, mematikan hawa nafsu kita. Kita terus berproses dalam keadaan kita. Nah, setia pada proses, tidak ada keluhan. Lalu, yang kedua, hidup dalam iman. Mengapa kita harus hidup dalam iman? Mengapa nggak hidup dalam yang lainnya aja? Mengapa harus dalam iman dan selalu dalam iman? Yaitu kita terbatas. Yang namanya manusia, ada batasan. Pencipta, ciptaan, dan sang ciptaan memiliki perbedaan. Tuhan sang pencipta tidak terbatas, alfa dan omega, yang awal dan yang akhir. Sedangkan kita manusia, kita terbatas. Di antara kita semua, kita tidak akan ada yang tahu. 5 menit kemudian akan terjadi apa? Kita nggak tahu. Tidak ada yang mengetahui masa depan kita. Karena itu dikatakan masa depan adalah misteri. Kita nggak tahu. Bahkan 1 jam lagi, kita nggak akan tahu apa yang akan terjadi. Semua dapat terjadi. Ketika tahun 2019, kita semua nggak menyangka kan di tahun 2020 akan ada virus yang bernama corona. Kita semua nggak tahu. Kita tahu ketika sudah terjadi. Tapi ketika hal itu belum terjadi, kita semua nggak ada yang tahu. Nah, karena kita terbatas, kita butuh Tuhan yang tidak terbatas. Kita butuh Allah yang maha kuasa, yang melampaui batas ruang dan waktu. Karena kita ini terbatas. Iman membuat kita tembus melihat ke depan dengan mata rohani. Mata jasmani terbatas pada saat ini, tapi dengan mata rohani kita punya pandangan ke depan, kita punya pandangan yang lebih luas. Nah, yang namanya penglihatan terus bisa salah. Jika mata kita minus, kita butuh alat bantu kacamata. Mata jasmani ada batasnya, tapi mata rohani, kalau kita beriman kepada Tuhan, kita punya pengharapan. Meskipun saat ini kita melihat keadaan nggak mungkin, kita mau cari kerja, mana mungkin keterima. Yang namanya pekerjaan, banyak pegawai dipecat. Mana mungkin kita bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dengan gaji yang lebih tinggi. Itu impossible, semua hal yang nggak mungkin. Tapi kalau kita punya iman, kita mau berusaha, kita bisa memandang ke depan. Kalau Tuhan buka jalan, pasti kita dapat. Lalu kita berkata, keadaan seperti ini ekonomi susah, sulit. Kita mau usaha apa? Nggak akan jalan. Tapi kalau kita mau berdoa sama Tuhan, mau membuka mata iman kita minta Tuhan, bukakan mata imanku. Aku mau beriman, aku mau percaya. Kita akan tembus melihat hal-hal ajaib di kemudian hari. Karena kita terbatas, kita butuh oknum pribadi, yaitu Tuhan yang tidak terbatas. Lalu, keuntungan hidup dalam iman. Apakah hidup dalam iman itu untung? Kok kelihatannya berat ya? Gak boleh protes, kita harus selalu mencari wajah Allah. Kalau dosa yang gak dilakukan, apakah ada untungnya? Pasti ada. Kalau kita setia ngikuti Tuhan, selalu akan ada berkat-berkat. Kita buka Mazmur 92 ayat 13-16. Mazmur 92 ayat 13-16. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma
akan tumbuh subur seperti pohon alas di Lebanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar, untuk menceritakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Ada seorang pengusaha yang bernama William Colgate. Nah, dia adalah pendiri perusahaan sabun dan pasta gigi ternama di Amerika. Perusahaannya bernama Colgate. Ia memiliki seorang teman. Temannya berkata begini, "Berikan hatimu bagi Kristus, berilah kepada Kristus apa yang menjadi miliknya, buatlah sabun dengan jujur, berikanlah persembahanmu dengan jujur, dan seseorang akan menjadi pembuat sabun ternama di New York. Orang itu mungkin saja kamu." Perkataan temannya ia pegang dan ia lakukan. Nah, pada awalnya William ini hanya pegawai magang, nggak akan ada artinya, cuma magang di perusahaan sabun. Nah, lalu di tengah ia magang, perusahaannya tutup karena salah mengelola. Lalu apa yang William lakukan? Ia menyerah? Enggak. Justru ia membuka usaha sabun. Ia mulai mencari penyalur-penyalur yang mau membeli sabunnya. Ia berjuang. Dan usahanya nggak sia-sia. Usaha sabunnya berkembang. Usaha pasta giginya berkembang pesat. Bahkan, di tengah kesibukannya sebagai pengusaha besar, pengusaha ternama di Amerika, ia tidak pernah melupakan waktu pribadinya dengan Tuhan. Di tengah keadaannya yang sukses luar biasa, ia tetap beribadah. Ia memberikan perpuluhan dan menyumbangkan banyak dana untuk lembaga pendidikan. Ia juga adalah pendukung aktif kegiatan misionaris dan ia sendiri aktif melayani. Semakin berkembang bisnisnya, ia justru memindahkan akuntannya untuk meningkatkan jumlah persembahannya. Yang awalnya hanya dari 20% menjadi 30%. Semakin meningkat, jumlah yang ia berikan kepada Tuhan semakin meningkat pula. Ia tidak semakin mengurangi, justru semakin menambah. Karena Tuhan memberkatinya secara luar biasa. Bahkan, perusahaan yang bernama Colgate-Palmolive adalah salah satu perusahaan tertua di Amerika dan sebagai salah satu dari 500 perusahaan tersukses di Amerika. Angka penjualannya mencapai 9 miliar US dollar dan cabangnya ada di 221 negara di seluruh dunia. Semakin berkembang, semakin cinta Tuhan, semakin ia memberikan lebih. Jangan sampai semakin kita sukses, semakin Tuhan memberikan berkat kepada kita justru mengurangi kadar ibadah kita mengurangi kadar apa yang kita punya untuk Tuhan. Jangan pernah, semakin Tuhan memberkati, semakin kita lebih memberikan lebih untuk Dia. Nah, orang yang hidup dalam iman tidak akan pernah ditinggalkan Tuhan. Karena itu, Daud berani menulis, "Dulu aku muda, sekarang aku tua, namun tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan Tuhan." Daud menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri ketika ia masih muda menjadi seorang penggembala, bahkan sampai ia tua menjadi seorang raja Israel yang luar biasa. Tidak pernah sekalipun ia ditinggalkan Tuhan. Ia menyaksikan sendiri kebaikan Tuhan selama ia hidup benar. Justru Tuhan semakin menolongnya. Poin pertama, hidup dalam iman. Lalu poin kedua, yaitu jangan hanya melihat keadaan hidup. Mengapa kita nggak boleh melihat keadaan hidup? Kita melihat pasti, kita tahu kenyataan saat ini. Kita tahu saat ini sulit berkembang. Mau maju juga rasanya nggak mungkin. Kita tahu, kita bisa melihat semua itu. Tapi apakah seperti itu? Enggak. Kita jangan stop pada hanya dengan penglihatan kita. Karena apa? Penglihatan kita saat ini, apa yang sedang kita lakukan saat ini, masalah yang kita alami saat ini, itu nggak kekal. Kita buka 2 Korintus 4 ayat 18. 2 Korintus 4 ayat 18. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Karena itu, ubah fokus kita dari yang tidak kekal menjadi yang kekal. Penglihatan ini nggak kekal. Lalu apa kita berhenti? Kita tahu, kita punya tujuan yang lebih mulia. Kita nggak cuma dilahirkan di dunia ini sebagai orang biasa yang cuma bisa pasrah, bersedih, termenung di rumah, nggak ngapa-ngapain.
dan menjalani hidup seperti air mengalir. Enggak seperti itu. Lalu, secara fisik kita boleh lemah, tetapi rohani jangan. Kalaupun saat ini kita sedang sakit, kita mengalami beban penderitaan, jangan sampai keadaan fisik kita membuat rohani kita lemah. Justru kita harus semakin meningkatkan iman kita. Kalau orang fisik lemah tetapi rohaninya kuat, ia akan semangat untuk hidup. Tapi kalau fisiknya sehat, namun rohaninya lemah, ia akan mudah menyerah dan akhirnya bunuh diri. Jangan sampai fisik kita lemah. Setelah itu, jangan pernah menyerah karena kita masih punya Tuhan yang luar biasa. Kalau William Colgate, seorang pegawai magang menyerah, ia tidak akan pernah memiliki perusahaan terbesar itu. Dan kalau Nick Vujicic menyerah dengan keadaannya sebagai orang yang terbatas kemampuan fisiknya, ia nggak akan bisa melihat kebaikan Tuhan yang luar biasa dalam hidupnya. Pencobaan, ujian hidup diberikan Tuhan itu untuk apa? Membuka jalan kita menuju keberhasilan. Kalau kita stop dalam penglihatan kita nggak akan pernah melihat kebaikan Tuhan di masa depan kita. Karena kita apa? Hanya memikirkan keadaan saat ini. Kita nggak mau memiliki pikiran untuk menembus uang dan waktu di kemudian hari. Nah, sebagai kesimpulannya, dalam menghadapi keadaan yang tidak pasti, ada dua hal yang perlu kita lakukan. Yang pertama itu hidup dalam iman. Hidup dalam iman yaitu hidup orang benar. Selalu hidup mencari wajah Allah, berkata ya untuk perintah Allah dan tidak untuk dosa. Lalu yang kedua adalah jangan hanya melihat keadaan hidup. Kita harus fokus pada apa yang kekal, tujuan Tuhan dalam diri kita. Kita spesial, kita istimewa. Karena itu jangan pernah menyerah dengan keadaan. Sekian firman Tuhan, kiranya firman Tuhan dapat memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan yang kami boleh dengar malam hari ini. Kami bersyukur Tuhan, kami diingatkan bahwa sesungguhnya kami harus terus membangun hubungan kami dengan Tuhan di dalam iman kami, di dalam keyakinan kami, di dalam segala aktivitas hidup kami. Biar kami bergerak, bertindak, melakukan segala sesuatu dengan pikiran ilahi, dengan hikmat Allah, dengan kekuatan Allah, dengan pimpinan Allah, supaya kami tetap menjadi orang yang berkemenangan di dalam Tuhan. Meteriakan terus firman-Mu dalam hidup kami. Setiap kami yang sudah mendengarkan, Tuhan Kau memberkati. Hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Tuhan, Tuhan memberkati. Pakai lebih indah untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Kalau ada dari teman-teman kami yang mengalami pergumulan hari-hari ini, mungkin sedang mengalami kemerosotan iman, mungkin lagi mengalami kebosanan, kejenuhan di dalam kerohanian. Tuhan, kami berdoa kiranya Roh Kudus Kau terus membangkitkan semangat, roh yang menyala-nyala, sehingga kami terus menjadi orang-orang yang setia mencari Tuhan, setia mendekatkan diri kepada Tuhan. Segala pergumulan dan masalah kami, apapun itu, kiranya Tuhan campur tangan dan Tuhan menolong. Beri jalan keluar yang terbaik buat kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami tetap menyerahkan pelayanan dan gereja kami ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Engkau terus berkarya di tengah-tengah pelayanan dan ibadah gereja kami ya Tuhan. Supaya kami terus dapat menjangkau jiwa, memenangkan banyak jiwa, menjadi saksi bagi banyak orang. Biar nama Tuhan saja dipermuliakan. Kami tahu kami hidup di tengah-tengah situasi yang berat. Namun kami percaya Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Berkati gereja ini, berkati gereja-gereja Tuhan di seluruh Indonesia ini dan juga di seluruh dunia. Pakai menjadi alat Tuhan, menjadi berkat Tuhan, memenangkan banyak jiwa. Kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami. Kami tetap menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan campur tangan supaya bangsa kami boleh dilepaskan dari kondisi yang saat ini sedang dialami bangsa kami, boleh dipulihkan secara ekonomi, keamanan, sosial, politik, sehingga bangsa kami boleh tetap bisa memiliki kebebasan bagi kami untuk beribadah. Berkati para pemimpin kami, pemerintah kami. Terima kasih Tuhan, selesai ibadah ini, kami siapkan hati kami untuk terima berkat Tuhan. Kami buka hati kami dengan iman. Biar turun dan tinggal dalam hidup kita berkat, anugerah damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih dari Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan Allah Roh Kudus yang terus menyertai kita semua dari satu kemenangan kepada kemenangan lain, dari satu keberhasilan kepada keberhasilan yang lain, sekarang sampai selama-lamanya.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur diberkati, sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Sampai berjumpa pada ibadah online berikutnya.